Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siap semua. Di sini kita mau eh, jelaskan atau mereview jurnal sistem eh, sistem indikon untuk UTS kendaraan, kelistrikan kendaraan. Nah, sebelum kita mulai presentasi gitu ya, mereview jurnal ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga eh, teman saya juga. Perkenalkan, nama saya Rifyadi dengan NIM 22842438. Dan saya Muhammad Akil Suyudi dengan NIM 2284240031. Baik, mungkin kita mulai saja buat presentasi nge-review jurnal. Mungkin slide selanjutnya. Oke, di sini kita ngambil judul jurnal ataupun judul artikelnya, yaitu analisis kinerja institusi booster terhadap karakteristik emisi CO, HC, CO2, dan O2 pada sepeda motor Honda Beat FI 2013. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini adalah terbelakang dari penelitian jurnal ataupun artikel yang kita mau review. Jadi secara latar belakang itu penelitian ini menjelaskan bagaimana jumlah kendaraan bermotor di Indonesia itu sangat berkontribusi gitu ya, terhadap pencemaran udara, khususnya dari gas emisi buangnya gitu, terus dari seperti karbon CO2 ataupun CO ataupun HC-nya gitu kan. Serta dari sektor transportasi juga kan menyumbang sekitar 70% polusi gitu udara, eh, ya polusi udara. Nah, permasalahan utama yang diangkat adalah masih terjadi pembakaran tidak sempurna tuh pada kendaraan-kendaraan sekarang gitu. Terus menyebabkan gitu, disebabkan oleh eh, disebabkan kenapa kendaraan itu tidak apa namanya tidak sempurna, eh, oleh ada beberapa faktor ya, dari kualitas sistem pengapiannya, percikan api yang lemah ataupun pada akhirnya menyebabkan emisi berbahaya. Nah, oleh karena itu diperlukanlah solusi teknis ataupun ya solusi teknis untuk meningkatkan kualitas pembakaran. Nah, salah satunya melalui penggunaan Ignition Booster secara keseluruhan. Nah, latar belakang penelitian ini sudah kuat karena didukung oleh data dan juga teori. Namun, secara penyajiannya cenderung cukup panjang sehingga dapat diringkas agar lebih fokus pada intinya permasalahan. Jadi, dari latar belakang penelitian ini, eh, dari latar belakang penelitian jurnal ini ya. Jadi dari apa ya, peningkatannya jumlah kendaraan yang ada dan juga kurangnya gitu apa namanya dari banyaknya kendaraan, terus dari sistem bahan bakar ataupun dari pembakaran si kendaraan itu yang kurang sempurna, mengakibatkan polusi itu banyak gitu. Karena salah satu penyebab polusi yang di lingkungan itu paling banyak juga ya, salah satunya yaitu dari apa ya, dari kendaraan itu sendiri. Ini lanjut, lanjut. Ah, nah, dari tadi udah latar belakangnya ya, karena udah dijelasin permasalahan-permasalahan yang ada dan memiliki apa namanya ada solusinya gitu ya. Nah, dari tujuan penelitian jurnal ini yaitu tujuan dari penelitian adalah untuk jadi untuk menganalisis pemasangan booster tipe plasma terhadap karakteristik gas buang pada sepeda motor Honda Beat
FI 2013. Eh, jadi tujuan dari penelitian itu untuk menganalisis pemasangan booster tipe plasma ini. Tapi dia dikhususkan siapa pada Honda Beat FI 2013. Nah, penelitian secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui perubahan dari kadar karbon monoksida CO gitu, hidrokarbon HC, karbon dioksida CO2 ataupun oksigen O2 eh, sebelum dan sesudah pemasangan di booster ini. Tujuan penelitian, penelitian sudah dirumuskan dengan jelas ya, terarah itu kan. Dari tujuan itu udah di apa ya? Udah dirumuskan gitu secara terarah gitu. Mau ini si penelitian ini gitu. Lanjut selanjutnya Pak Phil. Nah, di sini ada metodologi penelitiannya ya. Jadi metodologi penelitiannya itu dia ini menggunakan deskripsi kuantitatif dengan pendekatan eksperimen gitu ya. Nah, objek penelitian ini adalah sepeda motor. Tadi udah dijelasin ya bahwasanya objek dari penelitian ini difokuskan ke Honda Beat FI tahun 2013. Nah, dengan kondisi standaran pabrik dan juga pengujian dilakukan pada kondisi putaran ideal dengan menggunakan alat furgas analisis untuk mengukur kadar emisi gas buang. Jadi dari apa ya kondisi pabriknya nih dia diukur nih dari apa namanya pakai apa ya namanya alat ukur furgas itu analisis. Jadi nanti dikeluar tuh berapa emisinya gitu. Terus penelitian dilakukan dalam dua kondisi, yang dimana sebelum dan sesudah pemasangan inverter booster. Jadi setiap pengujian dilakukan sebanyak 3 kali untuk memperoleh data yang lebih akurat. Jadi sebelum dipasang indikator booster ini kayak gimana gitu. Di tes itu kita ngambil 3 sampel gitu ya. Berapa? Terus sesudahnya juga berapa? Nah, nanti kita bandingkan gitu. eh, Metode yang digunakan sudah sistematik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi metode ini ya udah sesuai dengan tujuan gitu. Oke, selanjutnya eh, nah oke mungkin dari saya buat jelasin tadi cukup ya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Akil gitu. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Arif Riyadi. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Yang dimana penelitian ini memiliki beberapa variabel, yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang dimana variabel bebasnya itu penggunaan ignition booster. Nah, variabel terikatnya ada emisi gas buang yang terdiri dari CO, karbon monoksida, hidrokarbon, dan karbon dioksida, dan oksigen. Selanjutnya ada variabel kontrol, yang dimana variabel kontrol itu ada kondisi mesin, bahan bakar, putaran mesin, dan alat ukur. Penentuan variabel sudah jelas dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah, sehingga memudahkan dalam proses analisis data. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan ignition booster memberikan pengaruh positif terhadap penurunan emisi gas buang. Berdasarkan data hasil pengujian, yaitu emisi CO menurun sebesar 23,52%, emisi HC menurun sebesar 11,05%, emisi CO2 menurun sebesar 2,12%, dan kadar oksigen meningkat sebesar 49,63%. Yang dimana penurunan emisi ini menunjukkan bahwa ignition booster sorry siap kok.
lanjut. Kok hilang anjing? Apa? Tiba-tiba banget Titik. ngirim. Kapan? Linknya mana emang? Oke, tadi Hah? di mana penurunan emisi ini menunjukkan bahwa ignition booster mampu meningkatkan kualitas pembakaran menjadi lebih sempurna. Selain itu, seluruh nilai emisi masih berada di bawah ambang batas standar yang berlaku. Jadi, ignition booster itu membantu untuk meningkatkan kualitas pembakaran menjadi lebih sempurna. Nah, selanjutnya ada analisis kritis dan pandangan mahasiswa terhadap artikel ini. Di mana berdasarkan hasil kajian artikel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang dimana kelebihannya, data penelitian disajikan secara jelas dan sistematis. Metode penelitian ini mudah dipahami dan dapat direplikasi. Terus topik penelitiannya relevan dengan perkembangan teknologi otomotif. Yang dimana hasil penelitian ini aplikatif dan bermanfaat. Yang dimana ada kekurangannya juga. Dimana kekurangannya terdapat pada pengujian hanya dilakukan pada kondisi idle. Sampel penelitian terbatas pada satu jenis kendaraan, jadi nggak ke semua kendaraan tuh. Tidak membahas secara mendalam konsumsi bahan bakar dan tidak ada variasi jenis ignition booster. Yang dimana pandangan saya sebagai mahasiswa, penelitian ini cukup baik dan memberikan kontribusi nyata dalam bidang kelistrikan kendaraan, khususnya pada sistem pengapian. Namun, untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif, penelitian ini lanjutan perlu dilakukan dengan variasi kondisi mesin dan jenis kendaraan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ignition booster tipe plasma mampu meningkatkan kualitas pembakaran pada mesin sepeda motor. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya emisi gas buang seperti CO dan HC, serta meningkatkan kadar oksigen dalam gas buang. Dengan demikian, ignition booster dapat menjadi solusi sederhana dan efektif dalam mengurangi emisi kendaraan bermotor tanpa perlu melakukan modifikasi besar pada mesin. Jadi cukup menambahkan ignition booster, si motor dapat meningkatkan kadar oksigen dalam gas buang. Jadi nggak perlu modifikasi besar pada mesin. Itu mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr.